Indonesia ini udah yang kalau tahun 2024 ini yang ke-10 kalinya. Kalau salah saya 20 yang 10 kali kita laksanakan. Kalau itu memang targetnya memang mancanegara semua, Pak. Ini kira-kira berapa negara, Pak, yang tahun ini? Tahun kemarin ada 12 negara, Pak. 12 negara. Tahun kemarin, Pak. Nah, kita kemarin peserta kita kan kita batasi kemarin ke 15 negara nih, Pak. Ya. Juga kita menganggarkan terbatas, Pak. Jadi kita kalau tak salah saya hanya untuk 15 tim atau 16 tim. 16 tim. Cuma kita berharap di atas 10 tim itu dari luar negeri, Pak. Iya. Nah, tahun 2023 kemarin alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. 2003 kemarin tak salah saya ada 12 tim dari mancanegara, dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari ASEAN, data dari ASEAN. Nanti tanggal berapa, Pak? Yang kalau Tour Indonesia nanti akhir tahun, Pak. Akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali kita podcast di Riomek TV. Ini spesial bersama Pak Kadis Pariwisata. Siap. Kabupaten Siak. Siap. Belum, Pak, tekad. Jauh kali, Pak, di sini, Pak. Gimana? Jauh sampai Pekanbaru. Ya, alhamdulillah, Pak. Kita kan datang ke Pekanbaru ini sekaligus silaturahmi dengan Pak Dede. Ya, siap. Di Riomek TV. Alhamdulillah. Ini juga saya berharap silaturahmi ini bagian daripada promosi pariwisata Siak. Ya. Nah, kira-kira apa yang ingin saya sampaikan, Pak, dari Dinas Pariwisata? Baik, Pak. Jadi ini kan Riau kan khususnya kan emang Siak jadi apa? Kunjungan wisata yang terbanyak lah. Karena kan kemarin sampai 1 juta, Pak. Siap. 1 juta. Terus apa kira-kira kiat-kiat untuk ini, Pak? Untuk menambah okupansi lah orang ke Siak tuh, Pak. Terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Sekali tentunya saya berkesempatan perkenalan diri, Pak. Ya, siap. Nama saya Tekad Perbatas Setiadewa. Ya. Saat ini dipercayakan oleh Bapak Bupati Siak, Pak Ewedi, sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Ya. Alhamdulillah tahun 2003 kemarin untuk tingkat kunjungan wisatawan kita yang datang ke Siak cukup signifikan, Pak, kenaikannya. Itu lebih kurang 20.000 lagi 1 juta pengunjung, Pak. Banyak. Ini juga mungkin salah satu dampak daripada perubahan dari pandemi ya ke endemi, Pak. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, 2003 kemarin itu kan baru tahun pertama. Tahun pertama perubahan dari pandemi ke endemi. Sehingga emang geliat masyarakat ingin keluar itu, ingin berwisata sangat tinggi. Cukup tinggi sekali. Nah, ini juga dari kita pemerintah Indonesia, Dinas Pariwisata sedang giat-giatnya mempromosi pariwisata. Dan juga kita 2003 kemarin itu kita punya destinasi baru, Pak. Banyak destinasi baru. Ada beberapa destinasi baru seperti Skywalk, jembatan kaca. Terus juga ada lift jembatan Siak. Di samping juga destinasi wisata lainnya, destinasi sejarah seperti istana, tangsi Belanda, Masjid Sabudin dan lainnya, Pak. Heritage lah, Pak. Heritage, sehingga memang ledakan pengunjung datang ke Siak tahun 2003 kemarin cukup signifikan. Yang target kita dari Dinas Pariwisata itu 2003 itu target kita, Pak, 650.000 pengunjung. Tapi alhamdulillah di akhir tahun hampir 1 juta, kurang 20.000 lagi 1 juta pengunjung. Tapi kan tuh ada juga luar wisatawan mancanegara juga, Pak. Ada, Pak. Di event kita kan. Itu dia. Untuk wisatawan mancanegara ada, tapi belum banyak, Pak, belum ramai. Nah, ini juga menjadi PR kami. PR kami bagian dari program kami ke depan, bagaimana juga menarik wisatawan dari luar negeri datang Siak, terutama wisatawan yang daerah tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu buktinya usaha kita, Pak, alhamdulillah di tahun 2004 awal kemarin kita melakukan Siak Expo di Batam. Di Batam. Siak Expo itu, Pak, kita betul-betul dari Dinas Pariwisata sebagai leading sektor menyediakan seluruh bot. Ini kita ajak semua, Pak, seluruh OPD yang terkait, terus juga komunitas-komunitas, termasuk juga kawan-kawan dari agen travel Asita kemarin kita ajak untuk mengisi booth kita, pameran kita yang ada di Siak Expo. Nah, kita menampilkan seluruh potensi-potensi dari potensi yang ada. Target dari Malaysia, Singapura berarti, Pak? Target itu dari Malaysia, Pak. Dan ini juga didukung sama Dinas Pariwisata Kota Batam. Jadi Pak Kadis
Pemerintah Kota Batam juga mendukung kita, mereka juga memfasilitasi baik dari sisi menyediakan tempat, terus siapa-siapa yang diundang Pak, juga termasuk promosi-promosi di Batamnya itu Kadis Pariwisata Kota Batam bantu kita. Alhamdulillah. Nah, kita berharap ini menjadi event tahunan, kegiatan tahunan untuk promosi pariwisata yang untuk mancanegara tadi Pak, untuk dari Singapura dan Malaysia. Kita kan ada event internasional tuh Pak, yang Tour de Siak. Alhamdulillah kita kalau lama tuh Pak? Event internasional hampir semua event Pak yang ada di pariwisata itu event kita internasional Pak. Oh, alhamdulillah. Seperti ada Festival Sungai Siak. Nah, Festival Siak itu memang kita juga internasional Pak. Kita mengundang negara tetangga. Oh, Malaysia. Ya, memang kita target kita emang Malaysia sama Singapura, Brunei, karena kita serumpun Pak. Serumpun jadi historisnya dapat, budaya dapat, sejarah juga dapat Pak. Nah, terus ada event Stranded Boat Race yang 2 bulan lalu telah kita laksanakan. Oh, yang dari Malaysia juga ada kan? Yang dari Malaysia juga ada kan? Nah itu Pak, yang dari Malaysia tahun kemarin Pak. Ada Pak? Ada. Tahun ini Pak, kena ada masalah teknis memang tertunda Pak. Terkait apa? Terkait dengan ada regulasi baru Pak. Regulasi baru, masalah visa pekerja itu. Mungkin karena mereka baru juga tahu sehingga mereka dari Malaysia itu boleh siap saat itu. Terus juga ini 2 minggu ke depan, minggu depan ya? Minggu depan kita ada festival Siak Bermadah. Dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 12 Oktober. Tanggal 9 Oktober nanti dibuka oleh dimeriahkan oleh artis Malaysia. Baby Sima. Nanti pas malam penutupan tanggal 12 Oktober juga dimeriahkan oleh artis ibu kota negara Charlie. Itu Melayu juga tuh ya? Melayu, karena memang kita kan karena kita budaya kita nih Melayu, kita mencari artis yang nuansanya Melayu banget lah. Pak Dede ya, Pak Dede. Terus nanti setelah ini juga kita punya Tour de Siak. Yang Pak Dede sampai tadi. Tour de Siak ini udah yang kalau tahun 2024 ini yang ke-10 kalinya. Pada salah saya 20 yang 10 kali kita laksanakan. Kalau itu memang targetnya memang mancanegara semua Pak. Ini kira-kira berapa negara Pak yang tahun ini? Tahun kemarin ada 12 negara Pak. 12 negara. Tahun kemarin Pak. Nah kita kemarin peserta kita kan kita batasi kemarin ke 15 negara nih Pak. Juga kita menganggarkan ini terbatas Pak. Jadi kita kalau tak salah saya hanya untuk 15 tim atau 16 tim. Cuma kita berharap di atas 10 tim itu dari luar negeri Pak. Nah tahun 2003 kemarin alhamdulillah tercapai. 2003 kemarin tak salah saya ada 12 tim dari mancanegara, dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, dari ASEAN, data dari ASEAN. Nanti tanggal berapa Pak yang kalau Tour de Siak nanti akhir tahun Pak. Akhir tahun minggu ke-3 Desember Pak. Ada mungkin juga ke etape yang di luar Siak tuh Pak? Untuk etape dulu kan pernah ada juga 2022 itu memang etapenya Siak Kebaru. Saat itu Pak Gubernurnya Pak Samsuar, karena beliau mantan Bupati Siak dan juga Tour de Siak ini saat beliau juga Tour de Siak, sehingga beliau Pak Samsuar mengarahkan memang jalurnya ke Kebaru. Nah 2003 kemarin stop. Jalurnya cuma dalam kabupaten Siak saja. Nah 2004 ini juga kita jalurnya rutenya hanya dalam kabupaten Siak. 3 etape. Ada 3 etape. 3 etape itu Pak, 3 etape. Nah ini kita bekerjasama Pak dengan ISI pusat. ISI pusat secara teknis, terus yang mengundang tim-tim dari luar negeri itu yang tahu Pak dari ISI pusat. Bahwa kita berpesan kepada ISI pusat, tolong yang diundang itu betul-betul atlet-atlet yang punya prestasi di luar negeri. Jadi ISI lah Pak yang tahu Pak. Sehingga memang ISI nanti memverifikasi kalau mau ikut ramai Pak. Mau ikut Tour de Siak ramai. Tapi oleh ISI pusat dia memverifikasi. Seleksi kita berharap ini kan eventnya event promosi pariwisata Pak. Dia sport tourism, dia olahraga, tapi eventnya penekanannya kepada promosi pariwisata. Sehingga kita berharap kepada betul-betul atlet-atlet yang juara di negaranya, sehingga mereka juga bisa promosi Siak Pak di negaranya. Gitu Pak. Kira-kira Pak, membuat orang agak lama di Siak itu bermakna gimana tuh Pak? Itulah Pak, ini kita sekarang sedang punya strategi. Kebetulan saya lagi ikut di klub PIM 2 Pak, di klub PIM 2 di LAN, Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Nah salah satu tugas mengikuti di klub PIM 2 ini harus membuat proyek perubahan Pak, harus ada inovasi, inovasi perubahan. Nah saya melihat selama lebih kurang saya 2 tahun di pariwisata, dipercayakan oleh Pak Alfedi, Pak Bati,
saya melihat di Siak itu yang jadi masalahnya, yang menjadi masalah cukup signifikan sekarang, yang menjadi masalah yang prinsip betul, lama tinggal wisatawan. Ya. Lama tinggal wisatawan di Kota Siak itu cukup rendah, Pak. Dibanding yang kunjungan banyak ya? Dibanding dengan pengunjung cukup ramai yang 1 juta tadi, Pak. Ya. Saya punya data tuh, Pak. Itu lebih kurang cuma 70.000 pengunjung, Pak, setahun. Oh. Yang nginap. Ini data kita dari hotel. Oh, jauh. Dari hotel yang dari Kota Siak itu dari 70.000 itu dari 1 juta yang 70.000, Pak. Oh, jauh kali, Pak. Makanya kecil. Jadi nanti ini menjadi PR kita. Sehingga saya mengangkat tugas perubahan saya itu, Pak. Judulnya strategi pengembangan paket wisata tematik untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Siak. Nah, ini kita outputnya adalah Perbub Peraturan Bupati berkaitan dengan pengembangan paket wisata tematik. Nah, ini perbubnya alhamdulillah sudah selesai. Ada tiga paket wisata tematik, Pak, yang kita terbitkan di perbub itu. Paket wisata tematik sejarah, paket wisata tematik budaya, dan paket wisata tematik alam dan lingkungan. Ini tentunya berkaitan dengan potensi dari wisata Kabupaten Siak sendiri, Pak. Potensi wisata di Kabupaten Siak itu ada sejarah, ada budaya, juga ada alam dan lingkungan. Ini juga kita berkolaborasi dengan kawan-kawan pelaku usaha perwisata seperti komunitas, Pak. Jadi kami juga sangat berharap sekali ada dukungan dari atau kolaborasi dari kawan-kawan agen travel, terus Persatuan Guide, PHI. Ini semua tak bisa berdiri sendiri, Pak. Betul. Harus memang didukung sama kawan-kawan stakeholder eksternal istilahnya, Pak. Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Nah, stakeholder eksternal ini salah satu nih, Pak. Ada komunitas sama kawan-kawan di agen travel dan pengusaha pelaku pariwisata yang bergerak di bidang wisata. Saya berharap memang tentunya kalau kita ini kan bicara regulasi, Pak. Regulasi terus promosi, tapi yang bisa mengaplikasi itu, yang bisa langsung action itu kawan-kawan di agen travel. Stakeholder. Kawan-kawan di agen travel maupun komunitas. Saya berharap betul dukungan dari kawan-kawan agen travel sama kawan-kawan komunitas bagaimana nanti mengaplikasikan daripada perbuk yang sudah kita usulkan, Pak. Kira-kira, Pak, yang tadi budaya, terus ada alam, sejarah. Itu dan sejarah itu apa aja, Pak? Kira-kira yang di sini? Ya, kalau sejarah itu, Pak, kita memiliki Istana Siak, kita memiliki Masjid Sabudin, Masjid Sultan Siak, kita memiliki juga kelenteng. Kelenteng Cina yang sudah cukup lama, hampir lebih kurang sama istana umurnya. Kita juga punya Tangsi Belanda. Kita juga punya rumah lendet dan kantor zaman Belanda kemarin, kantor kontroler namanya, lendet dan gedung kontroler itu kantor sama zaman Belanda kemarin, Pak. Ini semua adalah situs-situs sejarah. Ini juga dikuatkan dengan Siak juga sebagai Kota Pusaka Indonesia, Pak. Jadi Siak juga sudah ditetapkan oleh Kementerian PU menjadi Kota Pusaka Indonesia. Nanti ini semua gitu, Heritage, Insya Allah, Pak. Jadi kemarin sudah ada wacana juga, sampai kita juga kemarin berkunjung ke Kota Semarang. Kalau untuk di Sumatera ini, setahu saya, Pak, yang UNESCO itu ini, Pak, Saulunto. Saulunto kita juga sudah ada kunjungan ke sana kemarin, berdiskusi bagaimana nanti kita masuk sebagai berpotensi kota pusaka dunia yang terdaftar di itu UNESCO itu, Pak. Itu untuk ya sejarahnya. Kalau budaya ya kita sangat banyak, Pak, sangat melekat dengan budaya Melayu, gitu kan. Apalagi hashtag perwisata kita ini Siak Tuturi Malay. Melayu sebenarnya adalah di Siak itu. Ini juga ada kita seperti tari zapin, ada silat, ada syair di Siak, ada pantun yang cukup lengkap lagi di Siak itu. Jadi banyak, Pak, budaya-budaya Melayu yang menjadi ini paket wisata yang akan kita jual ke depannya, Pak. Yang alam tadi, alam tadi kita punya Danau Zamrud, Pak. Danau Zamrud, kita punya Danau Zamrud, kita punya Sungai Siak juga. Yang pulaunya katanya jalan, pulaunya. Ya, ada di tengah pulau Danau Zamrud itu ada pulau bisa berjalan. Cuma kita memang di Danau Zamrud ini kita ada kendala sedikit, tapi bukan kendala, ada tantangan. Kita harus bekerja sama nanti dengan BKSDA, Balai Pelestarian Lingkungan, Pak. Jadi bawah Kementerian Lingkungan Hidup, karena dia memang Taman Nasional. Nah, cuma kita sudah berkoordinasi dengan pihak ada Desa Dayun. Desa Dayun itu kan dia punya apa juga, Pak, punya wisata Desa Dayun.
dan mereka juga karena memang pulau danau ini di bawah kawasan Desa Dayun, sehingga Desa Dayun ada diberi wewenang sedikit oleh Balai Pelestarian untuk bisa mengelola danau tersebut. Nah, kita nanti masuk dinas pariwisata di situ, Pak, kerjasama dengan Desa Dayunnya. Tapi kan kita kan hanya sifatnya konteksnya kan bukan eksplorasi, kita kan cuma untuk wisata, Pak. Wisata seperti nanti wisata mancing di sana, Pak. Terus juga kita punya Sungai Siak. Sungai Siak ini kita juga ada paket susur Sungai Siak. Juga makan di sampan. Makan di sampan. Kalau ini udah jalan, Pak. Udah jalan, Pak. Alhamdulillah cukup ramai penggemarnya. Dan kita semua tamu-tamu yang kita undang di event pariwisata kita itu kita undang juga untuk untuk menikmati paket susur Sungai Siak tadi. Makan di sana ya, Pak. Makan di sana, makan sampan. Bapak juga bisa mancing di sampan itu, bisa karaoke juga. Luar biasa. Itu bagian dari wisata alam kita, Pak. Menikmati Sungai Siak, itu, Pak. Siap. Baik, Pak. Kira-kira selain itu kan soal homestay nih, Pak. Homestay dan penginapan bagi wisatawan itu gimana, Pak? Memang jujur aja, Pak, memang salah satu memang yang menjadi tantangan kita ke depan ini adalah masalah akomodasi tadi. Jadi memang kita belum ada hotel berbintang di Siak. Nanti ada nih, Pak. Mudah-mudahan ada satu. Yang kedua, saya malah berpikir, Pak, setelah diskusi sama kawan-kawan agen travel, kawan dari Asita, dari pemandu guide tadi itu, malah potensi Siak ini kita balik, Pak. Dengan kondisi alam Siak yang masa alami ini, kenapa tidak harus homestay kita kembangkan? Saya kira tadi yang saya tangkap poinnya situ, Pak. Jadi tidak harus hotel kaku yang berbintang tadi. Mungkin barangkali dengan potensi Siak yang alami ini, mungkin homestay yang punya ciri khas sendiri, Pak. Berarti dilibatkan masyarakat, Pak. Cuma homestay tadi tentu harus kita verifikasi lagi, Pak. Betul. Harus kita evaluasi homestay tentu yang layak, Pak. Yang punya kamar yang bagus, yang bersih, air yang bersih juga. Memang salah satu kendala juga di Siak ini air juga. Tapi nanti ini pelan-pelan akan kita sampaikan kepada masyarakat, Pak. Juga kita sampaikan kepada pengusaha hotel, ada beberapa pengusaha hotel, nanti kalau dia mau mengembangkan di homestay silakan. Penginapan silakan itu. Ini menjadi PR kita, Pak. Memang kita kan terbatas, Pak. Dinas pariwisata terbatas karena izin apa semuanya tidak dinas pariwisata. Masalah hotel nih cuma monitoring, pendataan, pembinaannya dari kita gitu. Tapi kalau berkaitan dengan apanya itu izin, pengurus izin semuanya itu di KPTSP ada OPD sendiri yang berkaitan izin. Jadi kita tak bisa juga langsung trust justice. Oh, ini kalau kamu tak memenuhi ini izin kami cabut. Tidak bisa itu, Pak. Tidak bisa sekeras itu dinas pariwisatanya. Kan nggak tupoksi kita ya? Bukan tupoksi kita, cuma pembinaan, pendataan itu bagian dari tupoksi kami. Nah, ini mungkin nanti kami dinas pariwisata masuk di situ, Pak. Karena kami melihat tadi pengunjung sudah ramai dan masalah utama kita di saat itu masih rendahnya lama tinggal. Ini tentu berkaitan dengan hotel terutama, Pak. Walaupun ada masalah lain, faktor lain, misalnya jarak dari Pekanbaru ke Siak dekat, sehingga ini juga membuat dorongan pengunjung balik ke Pekanbaru dulu. Ini juga salah satu faktor. Tapi ketika nanti akomodasi kita udah oke, fasilitas akomodasi kita memenuhi syarat, bagus, saya kira mungkin yang balik Pekanbaru ini tak jadi balik, Pak. Nginap di Siak, itu harapan kita, Pak. Insyaallah. Baik, Pak, sudah cukup panjang lebar, Pak. Siap. Closing statement, Pak. Juga nanti juga soal tanggal 9 sampai tanggal 12, Pak. Silakan, Pak. Ya, kami dari Dinas Pariwisata Kota Siak pada kesempatan ini mengajak kita sama-sama mengajak Riau Max TV untuk sama-sama datang ke Siak pada tanggal 9 Oktober sampai 12 Oktober. Nah, pada tanggal 9 Oktober nanti ini dimeriahkan oleh artis Baby Sima dari Malaysia. Dan di malam penutupan itu dimeriahkan oleh artis Charlie, artis ibu kota negara kita. Tentunya marilah sama-sama kita datang ke Siak untuk menikmati juga pariwisata yang ada di Siak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kadis. Siap. Siak, The True Malay, Pak ya? Siak, The True Malay. Baik, Riau Max TV, hilangkan kebesaran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.